Maya duduk di tepi tempat tidurnya, memandang keluar jendela apartemen kecilnya yang menghadap ke jalan raya yang sibuk. Cahaya matahari pagi menyusup melalui tirai tipis, menerangi ruangan yang masih berantakan dengan barang-barang bayi yang baru saja ia beli. Sudah 6 bulan sejak perceraian itu, tapi rasanya seperti baru kemarin. Perutnya yang membesar, mengandung janin yang kini berusia 8 bulan, menjadi pengingat konstan akan apa yang telah hilang. Ardi, mantan suaminya, pergi begitu saja, meninggalkannya dengan alasan yang samar-samar tentang tidak siap dan butuh ruang. Maya tidak pernah benar-benar mengerti, tapi ia tahu itu hanyalah kedok untuk sesuatu yang lebih dalam. Ponselnya bergetar di atas meja samping, menginterupsi lamunannya. Maya mengambilnya dengan malas, melihat nama pengirim pesan, Lina. Sahabatnya sejak kuliah, orang yang selalu ada di saat-saat sulit. Mereka pernah berbagi rahasia, tawa, dan air mata. Tapi belakangan, hubungan mereka renggang. Lina sibuk dengan pekerjaannya sebagai desainer grafis, sementara Maya sibuk bertahan hidup. Pesan itu sederhana. Hei, Mei, aku mau kirim undangan spesial nih. Jangan lupa cek pos ya. Diikuti dengan emoji hati dan cincin. Maya mengerutkan kening. Undangan? Pernikahan? Lina pernah cerita soal pacar barunya. Tapi Maya tidak ingat detailnya. Hidupnya terlalu penuh drama sendiri untuk mengikuti kisah orang lain. Beberapa hari kemudian, amplop putih elegan tiba di kotak suratnya. Maya membukanya dengan hati-hati. Jarinya menyentuh kertas berkualitas tinggi yang dihiasi motif bunga mawar emas. Di dalamnya, undangan pernikahan Lina dengan seorang pria bernama Ardi. Tunggu, Ardi? Nama itu seperti pukulan di dada. Tapi tentu saja bukan Ardi yang sama. Dunia ini penuh dengan nama Ardi. Maya tertawa kecil pada dirinya sendiri atas paranoia itu. Tanggal pernikahan, 2 minggu lagi, di sebuah villa mewah di pinggir kota. Maya meletakkan undangan itu di meja dapur, menatapnya lama. Apakah ia harus pergi? Bagian dari dirinya ingin menolak. Ia sedang hamil besar, tubuhnya lelah, dan emosinya rapuh. Setiap hari adalah perjuangan, bangun pagi dengan mual, bekerja dari rumah sebagai freelancer editor, dan mempersiapkan kedatangan bayi sendirian. Tapi Lina adalah sahabat. Mereka berteman sejak tahun pertama kuliah, berbagi kamar asrama, dan saling mendukung melalui ujian, patah hati, dan mimpi-mimpi besar. Lina yang menemani Maya saat pertama kali bertemu Ardi di pesta kampus. Lina yang menyarankan Maya untuk menikah cepat karena kalian cocok banget. Kenangan itu membuat Maya tersenyum tipis. Mungkin menghadiri pernikahan ini adalah cara untuk melupakan masa lalu. Untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa ia bisa maju. Tapi ada keraguan yang menggerogoti. Bagaimana jika melihat pasangan bahagia itu membuatnya semakin kesepian? Bagaimana jika orang-orang bertanya tentang Ardinya sendiri? Oh, kami sudah bercerai, katanya dalam hati, berlatih jawaban. Tapi itu terdengar menyedihkan. Maya bangkit dari kursi, berjalan ke dapur untuk membuat secangkir teh jahe. Aromanya menenangkan, mengingatkannya pada pagi-pagi bersama Ardi dulu. Mereka biasa minum teh bersama, bercanda tentang masa depan. Ardi yang ambisius, bekerja sebagai manajer proyek di perusahaan IT besar. Maya yang mendukungnya, meninggalkan pekerjaan tetapnya untuk fokus pada rumah tangga. Tapi semuanya berubah saat ia hamil. Ardi menjadi dingin, sering pulang larut, dan akhirnya mengajukan cerai. Ini yang terbaik untuk kita, katanya, tanpa penjelasan lebih lanjut. Maya menangis berhari-hari, tapi ia harus kuat untuk bayi. Sekarang, dengan undangan di tangan, Maya merasa seperti di persimpangan. Ia menelepon ibunya, mencari nasihat. Pergilah, nak. Jangan biarkan masa lalu menghalangi persahabatanmu, kata ibu dari ujung telepon. Lina pasti ingin kamu ada di sana. Maya mengangguk, meski ibu tidak bisa melihat. Mungkin benar. Ia perlu keluar dari rutinitas ini, bertemu orang-orang, dan mengingat bahwa hidup terus berjalan. Malam itu, Maya duduk di depan laptopnya,
Mencari inspirasi. Ia browsing situs belanja online, mencari gaun hamil yang elegan. Sesuatu yang membuatnya terlihat percaya diri, bukan seperti korban. Akhirnya, ia memilih gaun biru muda dengan potongan empire waist, yang menyembunyikan perutnya dengan anggun. Aku akan tampil cantik, gumamnya pada cermin. Tapi di balik senyum itu, ada ketakutan. Bagaimana jika Ardi muncul dalam pikirannya lagi? Bagaimana jika Lina bertanya tentang kehidupannya sekarang? Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Maya fokus pada pekerjaannya, menyelesaikan proyek editing untuk klien. Ia juga mulai merencanakan nursery untuk bayi, membeli cat dinding pastel, rak buku kecil, dan boneka beruang. Itu membuatnya bahagia, pengingat bahwa ia tidak sendirian. Bayi ini adalah miliknya, bukti kekuatannya. Tapi undangan itu tetap mengganggu. Maya membayangkan acara pernikahan, musik lembut, tawa tamu, Lina dalam gaun putih yang indah. Siapa pria itu? Ardi, nama yang sama. Maya menggelengkan kepala, menepis pikiran konyol. Ia bahkan mencoba mencari tahu lebih lanjut. Tapi Lina tidak pernah posting foto pacarnya di media sosial. Rahasia dulu, kata Lina saat terakhir mereka chatting. Akhirnya, malam sebelum keputusan akhir, Maya duduk di balkon, memandang bintang. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa aroma hujan yang akan datang. Aku harus pergi, bisiknya pada diri sendiri. Untuk Lina, dan untukku. Itu adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Ia akan hadir, tersenyum, dan menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Meski dalam hati, luka masih menganga. Keesokan paginya, Maya membalas pesan Lina. Aku datang ya. Senang sekali buat kamu. Lina membalas dengan emoji bahagia dan peluk. Maya merasa lega, tapi juga cemas. Ia tidak tahu bahwa undangan ini akan membuka pintu ke rahasia yang lebih besar, yang akan mengubah segalanya. Maya mulai mempersiapkan diri. Ia pergi ke salon, memotong rambutnya menjadi bob pendek yang modern, dan membeli sepatu datar yang nyaman. Aku siap, katanya pada bayi dalam perutnya, mengelusnya lembut. Tapi di balik persiapan itu, ada bayangan masa lalu. Ardi yang pergi saat ia paling membutuhkannya. Ardi yang meninggalkannya hamil sendirian. Maya berjanji pada diri sendiri, ini bukan akhir. Ini awal dari sesuatu yang baru. Hari pernikahan mendekat. Maya mengemasi tasnya, gaun, makeup, dan obat-obatan kehamilan. Ia naik taksi ke villa. Jantungnya berdegup kencang. Pemandangan di luar jendela berlalu. Pohon-pohon hijau, rumah-rumah mewah. Semoga semuanya lancar. Doanya dalam hati. Tapi takdir punya rencana lain, yang akan membuatnya syok tak terkira. Maya duduk di sofa kecil di ruang tamunya, menatap undangan pernikahan yang masih tergeletak di meja kopi. Kertas berwarna krem dengan aksen emas itu tampak begitu anggun, namun entah mengapa terasa seperti duri di hatinya. Nama, Ardi, di undangan itu terus mengusik pikirannya, meski ia berulang kali meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan. Dunia ini luas, dan Ardi adalah nama yang umum. Tapi kenangan tentang mantan suaminya, Ardi yang dulu ia cintai, mulai merayap masuk seperti kabut di pagi hari, sulit diabaikan. Malam itu, setelah menyeruput teh jahe yang sudah mulai dingin, Maya memutuskan untuk tidur lebih awal. Tapi tidur tidak datang mudah. Matanya terpaku pada langit-langit kamar, dan pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat pertama kali bertemu Ardi, 7 tahun lalu, di sebuah pesta kampus yang diadakan oleh Lina. Lina, dengan semangatnya yang selalu menular, menyeret Maya ke acara itu meski Maya awalnya menolak. Kamu harus bersenang-senang, Mei. Hidup bukan cuma buku, kata Lina sambil tertawa. Di pesta itu, Ardi berdiri di sudut ruangan, memegang segelas minuman, tersenyum malu-malu saat Lina memperkenalkan mereka. Ia bukan tipe pria yang langsung mencuri perhatian, tapi ada sesuatu dalam caranya berbicara, tenang, penuh percaya diri, namun tidak arogan, yang membuat Maya penasaran. Mereka mengobrol tentang musik indie, film klasik, dan mimpi masa depan.
Ardi bercerita tentang ambisinya menjadi manajer proyek di perusahaan teknologi besar. Sementara Maya berbagi mimpinya menjadi editor buku terkenal. Malam itu, Maya pulang dengan hati berbunga-bunga, dan nomor telepon Ardi di ponselnya. Hubungan mereka berkembang cepat. Ardi adalah pria yang penuh perhatian, selalu mengirimi Maya pesan di pagi hari, membawakan makan siang saat Maya sibuk di kantor, dan mendengarkan cerita-ceritanya dengan penuh minat. 2 tahun berpacaran, mereka memutuskan untuk menikah. Lina adalah orang pertama yang Maya hubungi setelah Ardi melamar di tepi pantai saat matahari terbenam. "Aku bilang kan, kalian cocok banget," seru Lina di telepon. Suaranya penuh kegembiraan. Maya merasa hidupnya sempurna. Tapi kenangan manis itu berubah menjadi pahit di benaknya. Maya bergeser di tempat tidur, mengelus perutnya yang membesar, berusaha menenangkan bayi yang mulai menendang. Ia teringat tahun pertama pernikahan mereka. Semuanya baik-baik saja pada awalnya. Ardi bekerja keras, sering lembur, tapi selalu pulang dengan senyum dan cerita tentang proyek-proyeknya. Maya juga sibuk sebagai editor freelance, menikmati fleksibilitas pekerjaannya. Mereka bermimpi membeli rumah kecil di pinggir kota, punya anak, dan menjalani hidup sederhana tapi bahagia. Namun, saat Maya hamil, semuanya berubah. Ardi menjadi pendiam, sering termenung. Ia mulai pulang larut, mengaku ada rapat atau proyek mendesak. Maya mencoba memahami, berpikir itu hanya tekanan kerja. Tapi ada malam-malam ketika Ardi tidak pulang sama sekali, hanya mengirim pesan singkat. "Aku di rumah temen, capek." Maya merasa ada yang salah, tapi setiap kali ia bertanya, Ardi mengelak. "Kamu terlalu sensitif, Mei. Aku cuma sibuk," katanya dengan nada yang semakin dingin. Kemudian, di bulan ke-7 kehamilannya, Ardi mengajukan cerai. Mereka duduk di ruang tamu apartemen mereka, yang kini terasa asing. "Aku nggak bisa lanjutin ini, Mei. Aku nggak siap," katanya, menatap lantai, menghindari mata Maya. "Nggak siap? Aku hamil anakmu, Ardi." Maya hampir berteriak. Air matanya mengalir tanpa henti. Tapi Ardi hanya menggeleng, mengambil tasnya, dan pergi. 2 minggu kemudian, dokumen cerai tiba. Maya menandatanganinya dengan tangan gemetar, merasa dunianya runtuh. Kini, di apartemen kecilnya, Maya menangis diam-diam. Ia tidak ingin mengingat semua itu, tapi undangan pernikahan Lina membuka luka lama. Bagaimana mungkin ia menghadiri acara itu dengan perasaan seperti ini? Ia membayangkan dirinya berdiri di tengah keramaian, berpura-pura tersenyum, sementara tamu-tamu bertanya, "Mana suamimu?" Atau, "Kapan giliranmu punya anak?" Mereka tidak tahu bahwa anak itu sudah ada di dalam perutnya, dan suami itu sudah pergi. Maya bangkit dari tempat tidur, berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Ia melihat foto lama di dinding. Dia, Lina, dan beberapa teman kuliah, tersenyum lebar di hari wisuda. Lina selalu menjadi pusat perhatian, dengan rambut panjangnya yang indah dan tawa yang menggema. Maya dulu iri pada kepercayaan diri Lina, tapi ia juga mengaguminya. Lina adalah orang yang selalu tahu apa yang diinginkannya, sementara Maya sering ragu-ragu. Tapi sekarang, Maya merasa ia harus menemukan keberanian itu. Ia kembali ke sofa, mengambil undangan itu lagi. "Lina nggak tahu apa yang aku lalui," pikirnya. Maya tidak pernah menceritakan detail perceraiannya pada Lina. Setiap kali mereka mengobrol, Maya hanya bilang, "Kami nggak cocok lagi," dan Lina tidak bertanya lebih lanjut. Mungkin Lina terlalu sibuk dengan hidupnya sendiri. Mungkin Maya terlalu menutup diri. Tapi sekarang, undangan ini terasa seperti ujian. Apakah ia cukup kuat untuk hadir, tersenyum, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja? Pagi harinya, Maya bangun dengan tekad baru. Ia tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan momen ini. Lina adalah sahabatnya, dan ia ingin berada di sana untuknya. Ia membuka lemari, memeriksa gaun biru muda yang sudah ia beli. Gaun itu terlihat cantik, tapi Maya tahu ia perlu lebih dari sekadar penampilan. Ia perlu kekuatan batin. "Aku bisa melakukan ini,"
katanya pada bayinya, mengelus perutnya. Kita akan pergi, dan kita akan baik-baik saja. Tapi di sudut hatinya, ada keraguan kecil yang terus berbisik. Nama Ardi di undangan itu terasa seperti pertanda. Maya mencoba mencari tahu lebih banyak tentang tunangan Lina. Ia membuka media sosial Lina, tapi tidak menemukan apa-apa tentang pria itu. Lina hanya memposting foto-foto gaun pengantin, dekorasi bunga, dan caption tentang kebahagiaan. Maya menghela napas, menutup ponselnya. Mungkin aku terlalu paranoid, gumamnya. Hari-hari menjelang pernikahan, Maya berusaha fokus pada pekerjaannya. Ia menyelesaikan proyek editing untuk sebuah novel romansa, yang ironisnya membuatnya semakin emosional. Cerita tentang cinta sejati dan akhir bahagia terasa seperti ejekan. Tapi ia terus bekerja, menabung untuk kebutuhan bayi. Ia juga mulai merapikan apartemen, mengecat dinding kamar bayi dengan warna krem lembut. Itu memberinya tujuan, sesuatu untuk dinantikan. Malam sebelum pernikahan, Maya duduk di balkon, memandang kota yang berkilau di kejauhan. Ia memikirkan Lina, Ardi, dan dirinya sendiri. Aku akan pergi besok, katanya pada diri sendiri. Aku akan membuktikan bahwa aku lebih kuat dari luka ini. Tapi di dalam hati, ia tidak tahu bahwa pernikahan itu akan membawa kejutan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sebuah pengkhianatan yang akan mengguncang dunianya sekali lagi. Hari pernikahan tiba dengan langit cerah dan sinar matahari yang hangat. Maya berdiri di depan cermin, memandang pantulan dirinya dalam gaun biru muda yang mengalir lembut, menyembunyikan perutnya yang membesar dengan anggun. Rambutnya yang baru dipotong pendek membingkai wajahnya, memberi kesan segar meski matanya menyimpan jejak kelelahan. Ia mengoleskan lipstik merah muda, berusaha menutupi kegelisahan yang menggerogoti hatinya. Kamu bisa, Mei, bisiknya pada bayinya. Tangannya mengelus perut dengan lembut. Kita akan baik-baik saja. Perjalanan ke villa di pinggir kota terasa singkat. Maya duduk di taksi, memandang pemandangan hijau yang berlalu di luar jendela. Villa itu terkenal sebagai tempat pernikahan impian, dengan taman luas dan air mancur yang berkilau di bawah sinar matahari. Maya membayangkan Lina dalam gaun putih, tersenyum lebar seperti dulu di pesta kampus. Pikiran itu sejenak menghibur, tapi nama Ardi di undangan masih menghantui. Ia menggelengkan kepala, menepis firasat buruk. Jangan konyol, Maya. Bukan dia, gumamnya. Sesampainya di lokasi, Maya terpana oleh keindahan tempat itu. Taman dipenuhi bunga mawar putih dan lili, dihias dengan lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip. Meja-meja berbalut taplak putih diatur rapi, dan aroma makanan lezat menguar di udara. Tamu-tamu sudah berdatangan, mengenakan pakaian terbaik mereka, tertawa dan berbincang. Maya merasa sedikit canggung, menyadari betapa ia tidak terbiasa dengan keramaian seperti ini setelah berbulan-bulan menutup diri. Ia melangkah masuk, mencari wajah familiar. Beberapa teman kuliah lama menyapanya, memuji penampilannya dan bertanya tentang kehamilannya. Wah, Maya, kamu glowing, kata seorang teman. Maya tersenyum, tapi hatinya berdebar. Ia belum melihat Lina, dan pengantin pria juga belum muncul. Ia memutuskan untuk duduk di salah satu kursi di barisan belakang, berharap bisa menyaksikan acara tanpa terlalu menarik perhatian. Musik lembut mulai mengalir, tanda bahwa upacara akan segera dimulai. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia membuka ponselnya, berpura-pura sibuk, tapi matanya terus melirik ke arah altar yang dihias dengan lengkungan bunga. Lalu, kerumunan tamu mulai berpindah, membuka jalan untuk pengantin wanita. Lina muncul, memukau dalam gaun putih yang berkilau, perutnya yang membesar hampir tak terlihat di balik desain gaun yang sempurna. Maya tersenyum, merasa bangga pada sahabatnya. Lina terlihat bahagia, dan itu sejenak menghangatkan hati Maya. Tapi kemudian, pengantin pria melangkah ke altar. Waktu seolah berhenti. Maya merasa jantungnya jatuh ke lantai. Pria itu, dengan setelan jas hitam yang rapi, rambut yang tersisir ke belakang, dan senyum yang dulu begitu ia kenal, itu Ardi. Bukan Ardi lain,
Tapi Ardinya, mantan suaminya, pria yang meninggalkannya saat ia hamil besar, yang menghancurkan mimpinya tentang keluarga bahagia. Maya merasa napasnya tersendat. Dunia di sekitarnya kabur. Tangan-tangannya gemetar. Dan ia mencengkeram kursi untuk menahan diri agar tidak ambruk. Lina dan Ardi berdiri berdampingan, tersenyum pada tamu-tamu, seolah dunia adalah milik mereka. Maya tidak bisa mempercayainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lina, sahabatnya, menikahi Ardi? Dan Lina juga hamil besar, hampir sama seperti dirinya. Pikiran Maya berputar kacau. Apakah Lina tahu bahwa Ardi adalah mantan suaminya? Apakah ini semua direncanakan? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantamnya seperti ombak, membuatnya sulit bernapas. Upacara berlangsung, tapi Maya tidak mendengar apa-apa. Suara pendeta, janji pernikahan, tepuk tangan tamu, semuanya tenggelam dalam deru di telinganya. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa lelet. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya kering. Ia hanya bisa duduk, menatap Lina dan Ardi, mencoba memahami apa yang terjadi. Wajah Lina penuh kebahagiaan. Tapi apakah itu nyata? Apakah Lina tahu apa yang telah Ardi lakukan padanya? Dan Ardi, ia bahkan tidak melirik ke arah Maya, seolah ia tidak ada di sana. Maya merasa seperti berada di mimpi buruk. Ia teringat percakapan terakhirnya dengan Lina beberapa bulan lalu. Lina pernah menyebut pacar barunya, tapi tidak pernah menyebut nama. Dia orang yang spesial. Mei, aku nggak sabar kamu ketemu dia, kata Lina waktu itu. Suaranya penuh antusiasme. Maya tidak curiga apa-apa. Ia terlalu sibuk dengan kehamilannya, dengan rasa sakitnya sendiri. Tapi sekarang, potongan-potongan itu mulai terhubung, dan kebenaran itu terasa seperti pisau di dadanya. Tamu-tamu mulai bergerak menuju area resepsi, tapi Maya tetap di tempatnya, terpaku. Seorang teman kuliah, Rina, mendekatinya. Mei, kamu nggak ke resepsi? Makanannya enak banget. Loh, kata Rina ceria. Maya memaksakan senyum, menggeleng pelan. Sebentar lagi, jawabnya. Suaranya serak. Rina tidak menyadari kegelisahan di wajahnya dan berlalu. Maya akhirnya bangkit. Kakinya terasa berat. Ia berjalan menuju taman belakang, mencari udara segar. Di sana, jauh dari keramaian, ia duduk di bangku kayu, mencoba mengatur napas. Bayinya menendang, seolah mengingatkannya untuk tetap kuat. Aku nggak apa-apa, bisik Maya, meski air mata mulai mengalir. Ia merasa dikhianati 2 kali, oleh Ardi, yang meninggalkannya tanpa penjelasan, dan sekarang oleh Lina, sahabat yang seharusnya tahu betapa hancurnya ia. Pikiran Maya melayang ke masa-masa kuliah, ketika ia dan Lina tak terpisahkan. Mereka berbagi segalanya, catatan kuliah, pakaian, bahkan rahasia tentang cinta. Lina tahu betapa Maya mencintai Ardi. Lina ada di sana saat mereka menikah, menjadi saksi kebahagiaan mereka. Bagaimana mungkin Lina sekarang berdiri di samping Ardi, menggantikan tempatnya? Dan kehamilan Lina, apakah itu kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih kelam di balik semua ini? Maya mengelap air matanya, berusaha mengumpulkan kekuatan. Ia tidak bisa runtuh di sini, di depan semua orang. Ia harus pulang, menjauh dari mimpi buruk ini. Tapi sebelum pergi, ia melirik ke arah resepsi. Lina dan Ardi sedang menari, tertawa, dikelilingi tamu yang bersorak. Maya merasa mual. Ia berbalik, berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan undangan itu di bangku taman. Di taksi menuju rumah, Maya menatap keluar jendela, pikirannya kosong. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya, tapi satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkannya. Ia akan bangkit, untuk dirinya sendiri dan untuk bayinya. Kejutan hari ini bukan akhir, tapi awal dari perjuangan baru. Maya duduk di bangku taman di belakang villa. Tangannya masih gemetar. Wajahnya basah oleh air mata yang tak bisa ia tahan. Suara musik dan tawa dari resepsi terdengar samar, seolah datang dari dunia lain. Angin malam menyapu wajahnya,
membawa aroma bunga lili yang tiba-tiba terasa menyengat. Di depannya, air mancur kecil mengalir pelan, tapi pemandangan itu tidak bisa menenangkan badai di hatinya. Gambaran Lina dan Ardi di altar terus berputar di pikirannya. Lina dengan gaun putihnya yang anggun, Ardi dengan senyum yang dulu begitu Maya cintai, dan fakta pahit bahwa keduanya kini bersama, sementara ia ditinggalkan sendirian dengan bayi di perutnya. Maya mencoba mengatur napas, tapi setiap tarikan udara terasa berat. Bagaimana ini bisa terjadi? Lina, sahabatnya sejak kuliah, orang yang tahu betapa hancurnya ia saat Ardi pergi, kini berdiri di samping pria itu sebagai pengantin. Dan kehamilan Lina, perutnya yang membesar, hampir sama seperti milik Maya, membuat semuanya semakin membingungkan. Apakah Lina tahu bahwa Ardi adalah mantan suaminya? Apakah ini semua memang sengaja disembunyikan? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti jarum, menusuk-nusuk pikirannya tanpa ampun. Ia teringat percakapan singkat dengan Lina beberapa bulan lalu, melalui telepon. "Mei, aku hamil," kata Lina dengan nada gembira. Maya ingat ia tersenyum saat itu, ikut bahagia untuk sahabatnya, meski hatinya sendiri sedang remuk. "Siapa ayahnya? Pacarmu itu?" tanya Maya, berusaha terdengar antusias. Lina hanya tertawa, mengganti topik dengan cerita tentang rencana baby shower-nya. Maya tidak curiga apa-apa waktu itu. Ia terlalu tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Tapi sekarang, potongan puzzle itu mulai terbentuk, dan kebenarannya terasa seperti pukulan di wajah. Maya mengelap air matanya dengan punggung tangan, berusaha mengumpulkan kekuatan. Ia tidak bisa runtuh di sini. Tidak di tempat ini, di mana orang-orang sedang merayakan cinta yang, baginya, adalah pengkhianatan ganda. Ia bangkit, kakinya terasa lemas, dan berjalan perlahan menuju pintu keluar taman. Tapi sebelum ia sampai ke gerbang, seorang pelayan villa mendekatinya, membawa segelas air putih. "Bu, apa ibu baik-baik saja?" tanya pelayan itu dengan nada khawatir, mungkin melihat wajah Maya yang pucat. "Ya, saya baik-baik saja," jawab Maya, suaranya serak. Ia mengambil gelas itu, menyesapnya pelan, berusaha menyembunyikan gemetar di tangannya. Pelayan itu mengangguk, lalu pergi, meninggalkan Maya dengan pikirannya yang kacau. Ia tahu ia harus pulang, tapi ada bagian dirinya yang ingin tahu lebih banyak. Ingin memahami bagaimana ini semua terjadi. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi pesan, dan mengetik pesan untuk Lina. "Selamat, Lin. Kalian terlihat bahagia." Tapi jarinya berhenti di tombol kirim. Ia menghapus pesan itu, menyadari bahwa ia belum siap menghadapi Lina, belum siap mendengar penjelasan apapun. Di kejauhan, Maya melihat beberapa tamu keluar dari ruang resepsi, menuju taman untuk berfoto. Tawa mereka terdengar seperti ejekan. Maya memutuskan untuk pergi sebelum seseorang melihatnya dalam keadaan seperti ini. Ia berjalan cepat menuju tempat parkir, memanggil taksi online. Di dalam taksi, ia menatap keluar jendela, mencoba menahan air mata yang kembali mengalir. Sopir taksi, seorang pria paruh baya, meliriknya melalui kaca spion. "Hari yang indah untuk pernikahan." "Ya, Bu," katanya ramah. Maya hanya mengangguk, tidak ingin berbicara. Indah? Bagi orang lain. Mungkin. Bagi dirinya, ini adalah hari terburuk sejak perceraiannya. Ia teringat saat-saat bersama Lina di masa kuliah. Mereka pernah berjanji untuk selalu jujur satu sama lain, untuk selalu ada di saat susah dan senang. Lina tahu betapa Ardi menghancurkan hidupnya. Lina ada di sana saat Maya menangis semalaman setelah Ardi pergi. Bagaimana mungkin Lina sekarang menjadi bagian dari luka itu? Tiba di apartemen, Maya langsung menuju kamar, melepaskan gaun birunya yang kini terasa seperti beban. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap foto lama di meja samping. Ia dan Lina tersenyum lebar di hari wisuda. Foto itu dulu adalah simbol persahabatan mereka yang tak tergoyahkan. Kini, foto itu terasa seperti pengingat pengkhianatan. Maya memutar foto itu menghadap ke bawah, tidak sanggup melihatnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus kembali ke momen di altar, ke senyum Ardi yang seolah tidak menyadari kehadirannya,
kehamilan Lina yang seperti cerminan dirinya. Maya mulai menghitung mundur. Ia hamil 8 bulan sekarang, dan Lina tampaknya juga sekitar itu. Jika Ardi adalah ayah anak Lina, itu berarti Maya menutup mata, tidak ingin melanjutkan pikiran itu. Tapi kebenaran itu tak bisa dielakkan. Ardi pasti sudah bersama Lina saat ia masih menikah dengan Maya. Itulah mengapa Ardi pergi, mengapa ia begitu dingin, mengapa ia mengajukan cerai tanpa penjelasan. Rasa sakit itu seperti pisau yang menikam ulang hatinya. Maya merasa bodoh karena tidak melihat tanda-tandanya. Ardi yang sering pulang larut, Lina yang tiba-tiba jarang menghubunginya, alasan-alasan samar yang mereka berikan. Ia merasa dikhianati bukan hanya oleh suaminya, tapi juga oleh sahabat yang ia anggap seperti keluarga. "Bagaimana kamu bisa, Lin?" bisiknya dalam kegelapan. Air matanya kembali jatuh. Tapi di tengah rasa sakit itu, ada percikan kemarahan. Maya tidak ingin menjadi korban lagi. Ia tidak ingin Lina dan Ardi melihatnya sebagai wanita yang hancur. Ia mengelus perutnya, merasakan tendangan lembut bayinya. "Kita lebih kuat dari ini," katanya. Suaranya mulai mantap. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menentukan hidupnya. Ia akan bangkit, bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri dan anaknya. Maya bangkit, mengambil laptopnya, dan mulai mencari informasi tentang kursus online yang pernah ia lihat sebelumnya. Kursus tentang manajemen bisnis dan pemasaran digital. Ia dulu bermimpi membuka usaha sendiri, tapi menikah dengan Ardi membuatnya menunda mimpinya. Kini, ia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk memulai. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Lina dan Ardi mungkin mengira mereka telah menang, tapi Maya akan menunjukkan bahwa ia bisa bangkit lebih kuat. Sebelum tidur, Maya menulis di jurnalnya, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. "Hari ini aku melihat pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Tapi aku tidak akan membiarkannya menghentikanku. Aku akan berhasil. Untuk anakku, untuk diriku." Ia menutup jurnal, mematikan lampu, dan berbaring dengan tekad baru. Pengkhianatan ganda ini bukan akhir ceritanya, melainkan awal dari babak baru yang akan ia tulis sendiri. Maya terbangun dengan kepala yang masih berat. Jejak air mata kering di pipinya. Cahaya pagi menyelinap melalui celah-celah tirai, menerangi apartemen kecilnya yang kini terasa lebih sepi dari sebelumnya. Malam tadi, setelah pulang dari pernikahan Lina, ia menangis hingga tertidur, terjebak dalam pusaran rasa sakit dan pengkhianatan. Gambar Lina dan Ardi di altar, tersenyum seolah dunia adalah milik mereka, terus menghantui pikirannya. Tapi pagi ini, sesuatu dalam dirinya berubah. Di tengah luka yang masih menganga, ada percikan tekad yang mulai membara. Maya bangkit dari tempat tidur, kakinya terasa lelet, tapi ia memaksa diri untuk bergerak. Ia berjalan ke dapur, membuat secangkir teh jahe seperti biasa, dan duduk di meja kecil yang penuh dengan tumpukan kertas kerja dan buku-buku parenting. Di sudut meja, ada foto kecil anaknya dari hasil USG terbaru. Bayi itu, yang kini berusia 8 bulan di dalam perutnya, adalah alasan ia harus bertahan. "Kamu dan aku, kita tim, ya," bisiknya sambil mengelus perutnya, merasakan tendangan lembut yang seperti menjawab. Ia menatap ponselnya, yang penuh dengan notifikasi dari teman-teman kuliah yang mengunggah foto-foto pernikahan Lina di media sosial. Maya tidak membukanya. Ia tidak ingin melihat wajah Lina atau Ardi lagi. Tapi saat ia meletakkan ponsel, sebuah pesan masuk dari ibunya. "Maya, kamu baik-baik saja? Aku khawatir." Maya tersenyum kecil. Ibunya selalu tahu kapan ia sedang berjuang, meski mereka terpisah ratusan kilometer. Ia membalas singkat. "Aku baik, Bu. Cuma butuh waktu." Tuh, itu yang ia perlukan. Tapi bukan untuk menangisi masa lalu. Maya menyadari bahwa ia tidak bisa terus larut dalam kesedihan. Pengkhianatan Lina dan Ardi terasa seperti pisau yang menikam. Tapi ia tidak akan membiarkan luka itu mendefinisikan hidupnya. Ia ingin membalas, bukan dengan amarah atau drama, tetapi dengan sesuatu yang lebih kuat. Kesuksesan. Ia ingin Lina dan Ardi melihatnya suatu hari nanti, bukan sebagai wanita yang ditinggalkan,
tetapi sebagai seseorang yang bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Maya mengambil laptopnya dan mulai menulis daftar. Langkah pertama, gumamnya, mengetik dengan tekad baru. Ia tahu ia harus kembali ke mimpinya yang dulu tertunda. Sebelum menikah dengan Ardi, Maya adalah editor freelance yang berbakat, tapi ia sering merasa kurang percaya diri untuk melangkah lebih jauh. Ia pernah bermimpi membuka agensi editorial sendiri, membantu penulis muda menerbitkan karya mereka. Tapi pernikahan dan kehamilan membuatnya menunda rencana itu. Kini, ia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk memulai. Ia membuka situs kursus online yang sudah ia bookmark beberapa minggu lalu. Ada program manajemen bisnis dan pemasaran digital yang menarik perhatiannya. Kursus itu menjanjikan keterampilan praktis untuk membangun usaha kecil, sesuatu yang Maya butuhkan jika ingin serius dengan mimpinya. Ia mendaftar tanpa ragu, menggunakan tabungan yang ia sisihkan untuk kebutuhan bayi. Ini investasi untuk masa depan kita, katanya pada dirinya sendiri, meski ada sedikit rasa takut akan keputusan besar itu. Hari itu, Maya juga menghubungi seorang teman lama, Dita, yang kini bekerja sebagai konsultan bisnis. Dita adalah tipe orang yang selalu penuh energi, dan Maya tahu ia bisa memberikan dorongan yang dibutuhkan. "Mei, akhirnya kamu telepon," seru Dita di ujung telepon. Maya menceritakan rencananya secara singkat, tanpa menyebut drama pernikahan Lina. "Aku mau mulai bisnis kecil, Dit. Agensi editorial. Mungkin. Tapi aku nggak tahu dari mana mulainya." Dita antusias. "Itu ide bagus. Mei, kamu punya bakat. Dan pasar untuk editor freelance lagi besar sekarang. Aku bisa bantu buat rencana bisnis sederhana. Kapan kita ketemu?" Mereka sepakat untuk bertemu akhir pekan, dan Maya merasa ada sedikit cahaya di ujung terowongan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa punya tujuan. Sore itu, Maya membersihkan apartemennya, seolah ingin membersihkan sisa-sisa masa lalu dari hidupnya. Ia menyimpan foto-foto lama dengan Ardi di kotak di lemari, memutuskan untuk tidak lagi melihatnya. Ia juga merapikan meja kerjanya, menyiapkan ruang untuk laptop dan buku-buku baru yang ia pesan tentang bisnis dan kepemimpinan. "Kita mulai dari nol, ya," katanya pada bayinya, tersenyum kecil. Malamnya, Maya duduk di balkon, menikmati angin sejuk sambil menulis di jurnalnya. Ia menuliskan mimpi-mimpinya, membangun agensi editorial yang sukses, memberikan kehidupan yang baik untuk anaknya, dan menjadi inspirasi bagi wanita lain yang pernah jatuh. "Aku tidak akan membiarkan mereka menang," tulisnya, merujuk pada Lina dan Ardi. "Aku akan menunjukkan bahwa aku lebih baik tanpa mereka." Hari-hari berikutnya, Maya mulai mengikuti kursus online. Ia belajar tentang strategi pemasaran, manajemen keuangan, dan cara membangun merek. Meski kehamilannya membuatnya cepat lelah, ia memaksa diri untuk tetap fokus. Ia juga mulai menghubungi klien lamanya, menawarkan jasa editing dengan harga kompetitif. Beberapa klien merespons dengan antusias, memuji profesionalismenya yang tidak pernah pudar meski ia sedang hamil. Di sela-sela kesibukannya, Maya juga mempersiapkan kedatangan bayinya. Ia menghias kamar bayi dengan cat cream dan membeli ranjang kecil yang sederhana tapi cantik. Setiap kali ia merasa lelah atau ragu, ia melihat foto USG di meja kerjanya. "Ini untukmu," katanya dalam hati. Bayi itu adalah pengingat bahwa ia tidak sendirian, bahwa ia punya alasan untuk terus maju. Seiring waktu, Maya mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi bangun dengan rasa berat di dada. Ia mulai tersenyum lebih sering, bahkan tertawa saat membaca pesan lucu dari Dita atau saat merasakan tendangan bayinya. Pengkhianatan Lina dan Ardi masih menyakitkan, tapi itu tidak lagi mendominasi pikirannya. Ia mulai melihat masa depan, bukan masa lalu. Satu malam, saat sedang mengerjakan tugas kursus, Maya mendapat telepon dari ibunya. "Aku bangga sama kamu, Nak," kata ibunya. Suaranya penuh kehangatan. "Kamu kuat. Lebih kuat dari yang kamu pikir." Kata-kata itu membuat mata Maya berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa ini adalah titik baliknya. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan menghentikannya.
Ia akan membangun hidup baru, bukan hanya untuk membalas dendam, tapi untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Maya menutup laptopnya, menatap bintang-bintang di langit malam. Kita akan berhasil, bisiknya, baik pada bayinya maupun pada dirinya sendiri. Langkah pertama sudah diambil. Perjalanan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, Maya merasa ia punya kendali atas ceritanya sendiri. Maya duduk di meja kecil di sudut apartemennya, dikelilingi oleh tumpukan buku bisnis dan catatan dari kursus online yang ia ikuti. Cahaya lampu meja menerangi wajahnya yang penuh konsentrasi, meski matanya sesekali melirik ke foto USG di samping laptopnya. Sudah 2 minggu sejak pernikahan Lina yang mengguncang dunianya, dan meski luka pengkhianatan itu masih terasa, Maya merasakan semangat baru yang perlahan menggantikan kepedihan. Bayinya, yang kini semakin aktif menendang, menjadi pengingat bahwa ia tidak boleh menyerah. Kita akan buktikan, ya, bisiknya, tersenyum kecil pada perutnya yang membesar. Kursus manajemen bisnis dan pemasaran digital yang ia ambil mulai menunjukkan hasil. Maya belajar cara membuat rencana bisnis, mengelola keuangan, dan membangun merek pribadi. Meski awalnya ia merasa kewalahan, terutama dengan kehamilan yang membuatnya cepat lelah, ia memaksa diri untuk tetap disiplin. Setiap malam, setelah menyelesaikan pekerjaan editing untuk klien, ia menghabiskan waktu 1 jam untuk belajar. Ia mencatat poin-poin penting di buku catatan kecil, membuat daftar ide untuk agensi editorial yang ingin ia bangun. 1 langkah kecil setiap hari, katanya pada diri sendiri, mengingat nasihat Dita, teman konsultan bisnisnya. Pertemuan dengan Dita akhir pekan lalu telah membuka matanya. Dita, dengan energi khasnya yang tak pernah redup, membantu Maya menyusun rencana bisnis sederhana. Kamu punya keahlian sebagai editor, Mei. Itu aset besar. Mulai kecil, tawarkan jasa ke penulis indie, lalu kembangkan jaringanmu. Saran Dita sambil menyeruput kopi di kafe kecil tempat mereka bertemu. Dita juga menyarankan Maya membuat situs web sederhana untuk memamerkan portofolionya. Branding itu penting. Orang harus tahu siapa kamu dan apa yang kamu tawarkan, tambahnya. Maya pulang dari pertemuan itu dengan semangat baru, meski dompetnya sedikit menipis setelah membayar jasa desainer freelance untuk situs webnya. Hari-hari berikutnya, Maya mulai menghubungi klien lama dan mencari klien baru melalui platform freelance. Ia menawarkan jasa editing dengan harga kompetitif, menonjolkan pengalamannya yang sudah bertahun-tahun. Responsnya melebihi ekspektasi. Beberapa penulis indie menghubunginya, meminta bantuan untuk menyempurnakan naskah novel atau cerpen mereka. Salah satu klien bahkan merekomendasikan Maya di grup penulis online, yang membuat pesanan mulai berdatangan. Kamu editor yang detail banget, Mei. Aku pasti balik lagi, tulis seorang klien dalam email. Maya tersenyum membaca pesan itu, merasa ada secercah harapan di tengah kegelapan. Di sela-sela kesibukannya, Maya juga mempersiapkan kelahiran bayinya. Ia menghadiri kelas prenatal di klinik terdekat, belajar teknik pernapasan dan cara merawat bayi baru lahir. Di kelas itu, ia bertemu dengan beberapa ibu hamil lain, yang ternyata juga menghadapi tantangan hidup mereka sendiri. Salah satunya, Sari, seorang ibu tunggal yang ditinggalkan suami karena masalah keuangan, menjadi teman baru Maya. Kita kuat, Mei. Kita nggak butuh siapa-siapa selain anak kita, kata Sari suatu sore, saat mereka berbagi cerita sambil minum jus di taman klinik. Persahabatan baru ini memberi Maya kekuatan tambahan. Ia tidak lagi merasa sendirian. Maya juga mulai aktif di media sosial, sesuatu yang dulu ia hindari karena tak ingin melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Dengan bantuan Dita, ia membuat akun profesional untuk jasa editingnya, mengunggah kutipan inspiratif tentang menulis dan pengeditan. Ia juga berbagi sedikit tentang perjalanannya sebagai ibu hamil yang sedang membangun karir, tanpa menyebut detail tentang Ardi atau Lina. Jangan takut memulai dari nol. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke mimpi, tulisnya di salah satu unggahan. Tak disangka, unggahan itu mendapat banyak tanggapan positif, terutama dari wanita lain yang terinspirasi oleh ketangguhannya. Suatu hari, saat sedang mengerjakan naskah klien,
Maya mendapat telepon dari seorang editor senior di penerbit kecil yang pernah bekerja dengannya dulu. Maya, aku dengar kamu lagi aktif freelancing. Kami butuh editor eksternal untuk proyek novel baru. Kamu tertarik? Tanya editor itu. Maya hampir tidak percaya. Proyek itu bukan hanya bayarannya bagus, tapi juga peluang untuk membangun reputasi di industri penerbitan. Ia langsung setuju, meski tahu itu berarti ia harus bekerja lebih keras di sisa bulan kehamilannya. Malam itu, Maya duduk di balkon apartemennya, menikmati angin sejuk sambil menulis di jurnalnya. Hari ini aku dapat proyek besar. Aku takut, tapi aku juga bersemangat. Ini bukti bahwa aku bisa bangkit. Tulisnya, jarinya mencengkeram pena dengan erat. Ia teringat Lina dan Ardi, tapi kali ini bayangan mereka tidak lagi membuatnya menangis. Sebaliknya, ia merasa semakin yakin bahwa ia akan membuktikan sesuatu, bukan hanya pada mereka, tapi pada dirinya sendiri. Maya juga mulai merencanakan nama untuk bayinya. Ia ingin nama yang kuat, yang mencerminkan harapan dan ketangguhan. Nara, gumamnya, mencoba nama itu di lidahnya. Nara, yang berarti harapan, dalam bahasa tertentu, terasa pas. Kamu akan jadi harapanku, Nara, katanya sambil mengelus perutnya, tersenyum. Di akhir minggu, situs web Maya akhirnya selesai. Meski sederhana, situs itu terlihat profesional, dengan portofolio yang rapi dan testimoni dari klien. Dita membantu mempromosikannya di grup-grup bisnis, dan Maya mulai mendapat pertanyaan dari calon klien baru. Ia juga mendaftar ke komunitas penulis lokal, berencana untuk menghadiri acara networking setelah melahirkan. Langkah kecil, tapi pasti, katanya pada diri sendiri. Sebelum tidur, Maya menerima pesan dari Sari. Mei, aku baca postinganmu tadi. Kamu inspirasi banget. Tahu nggak? Terus maju, ya. Pesan itu membuat Maya tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Pengkhianatan Lina dan Ardi masih meninggalkan bekas. Tapi luka itu kini menjadi bahan bakar untuk mendorongnya maju. Ia bukan lagi wanita yang ditinggalkan, tapi wanita yang sedang membangun kembali hidupnya dari abu. Maya mematikan lampu, berbaring di tempat tidur, dan menatap langit-langit. Kita akan sampai ke puncak, Nara, bisiknya. Dan kita akan melakukannya bersama. Dengan tekad yang semakin kuat, Maya menutup mata, siap menghadapi hari baru dengan semangat yang tak tergoyahkan. 3 bulan berlalu sejak Maya memulai perjalanan barunya, dan apartemen kecilnya kini dipenuhi tanda-tanda kehidupan baru. Di sudut kamar, ranjang bayi yang sudah selesai ia hias berdiri dengan bangga, dihiasi selimut berwarna pastel yang ia beli dengan penghasilan pertamanya dari proyek besar. Maya baru saja melahirkan Nara, putri kecilnya, sebulan lalu. Meski hari-harinya kini dipenuhi popok, menyusui, dan malam tanpa tidur, semangatnya tidak pernah padam. Nara, dengan mata bulatnya yang penuh rasa ingin tahu, adalah sumber kekuatan yang tak pernah Maya bayangkan sebelumnya. Bisnis editorial Maya mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan. Situs webnya, yang dibuat dengan bantuan desainer freelance, kini menjadi etalase profesional yang menarik perhatian penulis dari berbagai penjuru. Ia tidak hanya mengedit naskah novel, tetapi juga mulai menawarkan jasa konsultasi penulisan, membantu penulis indie menyusun cerita mereka dengan lebih terstruktur. Klien-kliennya semakin bertambah, dan beberapa di antaranya adalah penulis yang sudah menerbitkan buku secara mandiri, memberikan testimoni yang memperkuat reputasi Maya. Maya bukan cuma editor, dia seperti mitra yang bikin naskahku hidup. Tulis seorang klien di situsnya, membuat Maya tersenyum setiap kali membacanya. Keberhasilan kecil ini tidak luput dari perhatian. Suatu hari, Maya mendapat email dari sebuah media lokal yang ingin mewawancarainya untuk rubrik Wanita Inspiratif. Mereka tertarik pada kisahnya sebagai ibu tunggal yang membangun bisnis sambil hamil dan merawat bayi baru lahir. Awalnya, Maya ragu. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian, dan bagian dari dirinya takut ceritanya akan membuka luka lama tentang Ardi dan Lina. Tapi setelah berbincang dengan Dita, ia memutuskan untuk menerima. Ini kesempatan, Mei.
Ceritamu bisa menginspirasi orang lain, kata Dita dengan antusias. Dan siapa tahu, ini bisa bawa klien baru. Wawancara itu berlangsung di sebuah kafe kecil di pusat kota. Maya membawa Nara dalam kereta bayi, dan wartawan, seorang wanita muda bernama Rika, langsung terpesona oleh keceriaan bayi itu. Kamu hebat, Maya. Banyak orang akan menyerah di posisimu, tapi kamu malah membangun sesuatu yang luar biasa, kata Rika sambil mencatat. Maya tersenyum, tapi di dalam hati, ia masih merasa seperti sedang berjalan di tali tipis. Ia menceritakan perjalanannya secara umum, tentang kehamilan, perceraian, dan mimpinya membangun agensi editorial, tanpa menyebut nama Ardi atau Lina. Saya cuma ingin memberikan yang terbaik untuk anak saya, katanya sederhana, tapi kata-kata itu penuh makna. Artikel itu diterbitkan seminggu kemudian, dengan judul, Dari Luka ke Puncak, Kisah Ibu Tunggal yang Menginspirasi. Foto Maya, tersenyum sambil menggendong Nara, menghiasi halaman depan rubrik tersebut. Artikel itu menyebar cepat di media sosial, dan Maya kewalahan menerima pesan dari teman-teman lama, klien baru, dan bahkan orang asing yang terinspirasi oleh ceritanya. Kamu membuatku percaya aku juga bisa bangkit, tulis seorang wanita di kolom komentar. Maya membaca setiap pesan dengan hati hangat, merasa bahwa perjuangannya kini memiliki makna lebih besar. Keberhasilan ini juga membawa peluang baru. Sebuah organisasi penulis lokal mengundang Maya sebagai pembicara tamu di acara bulanan mereka. Tema acaranya adalah menemukan suara Anda dalam tulisan, dan mereka ingin Maya berbagi pengalamannya sebagai editor yang membantu penulis indie. Maya nervous, tapi ia ingat kata-kata ibunya. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikir. Ia menghabiskan malam-malam menyiapkan presentasi, berlatih di depan cermin sambil menggendong Nara yang tertidur. Kalau aku bisa menghadapi pengkhianatan, aku pasti bisa bicara di depan orang, katanya pada diri sendiri, tertawa kecil. Hari acara tiba, dan Maya berdiri di podium kecil di sebuah ruang komunitas, menghadapi puluhan penulis yang menatapnya dengan penuh antusiasme. Nara diasuh oleh Sari, teman dari kelas prenatal, yang kini menjadi sahabat dekatnya. Maya berbicara dengan percaya diri, menceritakan bagaimana ia membantu penulis menemukan keunikan dalam cerita mereka, dan bagaimana menulis bisa menjadi terapi untuk menyembuhkan luka. Ia tidak menyebut detail tentang Ardi atau Lina, tapi ia berbagi secara samar tentang bagaimana ia bangkit dari masa sulit. Setiap cerita punya kekuatan, termasuk cerita hidup kita sendiri, katanya, dan ruangan itu meledak dalam tepuk tangan. Setelah acara, beberapa peserta mendekatinya, meminta kartu nama dan menanyakan jasa editingnya. Salah satunya, seorang penulis muda bernama Bima, bahkan menawarkan kolaborasi untuk membuat workshop penulisan. Kamu punya cara bicara yang bikin orang termotivasi, Maya. Kita bisa bikin sesuatu yang besar bareng, katanya. Maya tersenyum, merasa dunia yang dulu runtuh kini perlahan terbangun kembali, lebih kokoh dari sebelumnya. Malam itu, saat Nara tertidur di ranjangnya, Maya duduk di balkon, menulis di jurnalnya. Hari ini aku bicara di depan orang-orang, dan mereka mendengarkan. Aku nggak menyangka bisa sejauh ini. Terima kasih, Nara, karena kamu memberiku alasan untuk terus maju. Ia menatap bintang-bintang, merasa bangga pada dirinya sendiri. Luka yang ditinggalkan Ardi dan Lina masih ada, tapi kini ia melihatnya sebagai bagian dari cerita yang membuatnya lebih kuat. Maya juga mulai merencanakan langkah berikutnya. Dengan penghasilan yang semakin stabil, ia berpikir untuk menyewa asisten virtual agar bisa mengelola lebih banyak klien tanpa mengorbankan waktu bersama Nara. Ia juga mendaftar ke konferensi penulisan nasional, berharap bisa memperluas jaringan dan membawa agensinya ke level berikutnya. Ini baru awal, gumamnya, tersenyum. Di tengah kesibukannya, Maya mendapat telepon dari ibunya. Aku baca artikel tentangmu. Nak, aku nangis baca ceritamu. Kamu bikin ibu bangga, katanya. Suaranya bergetar. Maya menahan air mata, berterima kasih atas dukungan ibunya yang tak pernah goyah. Ia menyadari bahwa kesuksesannya bukan hanya untuk dirinya dan Nara, tapi juga untuk orang-orang yang percaya padanya. Sebelum tidur,
Maya memeriksa media sosialnya dan melihat unggahan baru dari Dita, yang memamerkan artikel tentang Maya dengan caption, "Teman yang satu ini adalah bukti bahwa kamu bisa bangkit dari apapun." Maya tersenyum, merasa bersyukur memiliki teman seperti Dita dan Sari. Mereka adalah keluarga baru yang ia temukan di tengah perjuangan. Maya mematikan lampu, melirik Nara yang tidur damai. "Kita sedang menuju puncak, sayang," bisiknya. Kesuksesannya mulai berkilau, dan ia tahu ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. 5 bulan setelah kelahiran Nara, hidup Maya terasa seperti mozaik baru yang perlahan terbentuk dari pecahan-pecahan masa lalunya. Agensi editorialnya, yang kini ia beri nama Nara Edits, untuk menghormati putrinya, mulai dikenal di kalangan penulis indie. Kliennya bertambah, proyeknya semakin besar, dan undangan untuk berbicara di acara penulisan kini datang hampir setiap bulan. Maya tidak lagi hanya seorang ibu tunggal yang berjuang bertahan. Ia kini adalah simbol ketangguhan, seorang wanita yang mengubah luka menjadi kekuatan. Namun, di sudut hatinya, bayangan Lina dan Ardi masih ada, meski ia berusaha menguburnya dalam kesibukan. Hari itu, Maya bersiap untuk menghadiri konferensi penulisan nasional di sebuah hotel mewah di pusat kota. Ia diundang sebagai pembicara dalam panel bertema, "Membangun karir di industri kreatif." Nara diasuh oleh ibunya, yang datang berkunjung dari kampung untuk membantu selama seminggu. Maya berdiri di depan cermin, mengenakan blazer biru tua dan rok pensil yang membuatnya terlihat profesional namun tetap anggun. "Kamu bisa, Mei," katanya pada pantulannya, mengingatkan diri sendiri bahwa ia telah melalui hal-hal yang jauh lebih sulit dari sekadar berbicara di depan ratusan orang. Konferensi itu ramai, dipenuhi penulis, editor, dan penerbit dari seluruh negeri. Maya tiba lebih awal, menyapa beberapa kenalan dari acara sebelumnya dan bertukar kartu nama dengan wajah-wajah baru. Ia merasa nyaman di lingkungan ini, di mana orang-orang menghargai keahliannya tanpa bertanya tentang kehidupan pribadinya. Panel diskusi berjalan lancar. Maya berbagi pengalamannya membangun Nara Edits, menceritakan bagaimana ia belajar dari nol dan mengubah tantangan menjadi peluang. Sorak tepuk tangan menggema saat ia selesai berbicara, dan ia merasa dadanya membusung dengan kebanggaan yang tulus. Setelah panel, acara dilanjutkan dengan sesi networking di ruang makan hotel. Maya berjalan di antara meja-meja, segelas jus apel di tangannya, berbincang dengan seorang penerbit yang tertarik berkolaborasi dengannya. Tiba-tiba, suara yang dulu begitu familiar membuatnya membeku. "Maya!" Suara itu lembut, tapi penuh kejutan. Ia menoleh, dan dunia seolah berhenti berputar. Di depannya berdiri Lina, mengenakan gaun merah yang elegan. Perutnya tidak lagi membesar, ia pasti sudah melahirkan. Di sampingnya, Ardi, dengan ekspresi canggung yang tidak bisa disembunyikan. Maya merasa napasnya tersendat, tapi ia dengan cepat mengendalikan diri. Ia tidak ingin mereka melihatnya goyah. "Lina, Ardi," katanya dengan nada datar, memaksakan senyum tipis. Lina tampak gugup, matanya berpindah dari Maya ke Ardi, lalu kembali ke Maya. "Mei, aku nggak nyangka ketemu kamu di sini," kata Lina. Suaranya sedikit gemetar. "Kamu terlihat hebat." Ardi hanya mengangguk, menghindari kontak mata. Maya memperhatikan mereka berdua. Lina terlihat lelah, meski berusaha tampil ceria. Ardi, dengan jas yang sedikit kusut, seolah tidak nyaman berada di sana. Maya teringat pernikahan mereka, momen yang menghancurkan hatinya. Tapi sekarang, berdiri di depan mereka, ia merasa berbeda. Ia bukan lagi wanita yang ditinggalkan, tapi wanita yang telah membangun kembali hidupnya. "Terima kasih," jawab Maya. Suaranya tenang namun tegas. "Aku di sini sebagai pembicara. Kalian datang untuk apa?" Pertanyaan itu sengaja ia lontarkan, ingin melihat reaksi mereka. Lina tergagap sejenak sebelum menjawab. "Oh, aku lagi coba masuk ke dunia desain buku. Ardi nemenin aku." Ardi mengangguk lagi, masih tidak berkata apa-apa. Maya mengangguk, menahan dorongan untuk bertanya lebih jauh. Ia bisa melihat ketidaknyamanan di wajah mereka, dan entah mengapa,
Itu memberinya kepuasan kecil. Bagus untuk kalian, katanya. Tetap sopan. Aku harus kembali ke sesi networking. Senang bertemu kalian. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik, berjalan menuju meja lain. Jantungnya berdegup kencang tapi kepalanya tegak. Di sudut ruangan, Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Pertemuan itu tak terduga. Tapi ia bangga pada dirinya sendiri karena tidak runtuh. Ia teringat kata-kata Dita. Kesuksesanmu adalah balasan terbaik. Dan hari ini, ia merasa telah membuktikannya. Lina dan Ardi terlihat kecil di matanya. Bukan lagi sosok yang mendominasi pikirannya. Mereka adalah bagian dari masa lalu. Dan Maya kini hidup untuk masa depannya. Sisa acara berjalan tanpa hambatan. Maya bertemu dengan beberapa penerbit besar yang tertarik menjalin kerjasama dengan Nara Edits. Salah satunya bahkan mengusulkan proyek besar, mengedit seri novel remaja yang akan diterbitkan secara nasional. Kami dengar reputasi kamu, Maya. Kamu punya mata yang tajam untuk cerita, kata penerbit itu. Maya tersenyum, merasa bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil telah membawanya ke momen ini. Malam itu, saat pulang ke apartemen, Maya disambut oleh tawa kecil Nara yang sedang bermain dengan neneknya. Ia menggendong putrinya, mencium keningnya yang lembut. Kamu tahu, Nara, hari ini Mama ketemu masa lalu. Tapi Mama nggak takut lagi. Bisiknya. Ibunya, yang mendengar dari dapur, tersenyum. Kamu sudah jadi wanita hebat, Mei. Ibu bangga. Sebelum tidur, Maya menulis di jurnalnya. Hari ini aku bertemu Lina dan Ardi. Aku kira aku akan hancur. Tapi aku justru merasa kuat. Mereka tidak lagi punya kuasa atas hidupku. Nara Edits adalah bukti bahwa aku bisa bangkit. Dan aku akan terus melangkah. Ia menutup jurnal. Menatap Nara yang tertidur di ranjang kecilnya. Pertemuan tak terduga itu, yang dulu ia takutkan, kini justru memperkuat tekadnya. Maya tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi ia siap menghadapi apapun dengan kepala tegak dan hati penuh harapan. Maya duduk di sofa kecil di apartemennya, memandang Nara yang tertidur pulas di ranjang bayi di sudut ruangan. Cahaya lampu malam yang lembut menerangi wajah mungil putrinya, dan suara napas kecil Nara terdengar seperti irama yang menenangkan. Malam ini terasa berbeda. Setelah pertemuan tak terduga dengan Lina dan Ardi di konferensi penulisan, Maya merasa ada beban yang perlahan terangkat dari pundaknya. Bukan karena ia telah melupakan pengkhianatan mereka, tetapi karena ia mulai memahami bahwa memaafkan adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk mereka. Hari-hari setelah konferensi itu, Maya sibuk dengan proyek baru dari penerbit besar yang tertarik dengan Nara Edits. Ia juga mulai merencanakan workshop penulisan bersama Bima, penulis muda yang ia temui di acara sebelumnya. Namun, di sela-sela kesibukannya, pikiran tentang Lina dan Ardi terus muncul. Pertemuan singkat itu, meski hanya beberapa menit, membuka kembali luka yang ia kira sudah mulai sembuh. Lina yang gugup, Ardi yang canggung, mereka tidak lagi terlihat seperti pasangan sempurna yang ia saksikan di pernikahan. Tapi kenapa itu masih terasa menyakitkan? Maya mengambil jurnalnya, pena di tangan, dan mulai menulis. Aku pikir aku sudah move on, tapi melihat mereka masih membuat dadaku sesak. Mungkin aku belum benar-benar memaafkan. Ia berhenti sejenak, menatap kata-kata itu. Memaafkan. Kata itu terasa berat, seperti sesuatu yang tidak pantas ia berikan pada orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Tapi semakin ia memikirkannya, semakin ia menyadari bahwa kemarahan yang ia simpan hanya membuatnya terkungkung. Ia ingin bebas. Benar-benar bebas. Pagi itu, saat sedang menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Nara, Maya mendapat telepon dari Sari, sahabat barunya dari kelas prenatal. Mei, aku baca artikel tentang kamu lagi. Kamu sekarang kayak seleb di dunia penulisan. Canda Sari. Maya tertawa, merasa hangat dengan dukungan temannya. Aku cuma ibu biasa yang nyambi kerja, Sar. Jawabnya. Tapi percakapan itu berubah serius ketika Sari bertanya. Kamu pernah cerita soal mantanmu dan sahabatmu. Apa kabar mereka? Masih bikin kamu kesal?
Maya terdiam sejenak. Ia belum pernah menceritakan detail pertemuan di konferensi pada siapapun, bahkan pada Dita. Tapi dengan Sari, ia merasa aman untuk jujur. Aku ketemu mereka kemarin, Sar. Di acara. Aku kira aku bakal marah atau nangis. Tapi, entah kenapa, aku cuma merasa mereka nggak penting lagi. Sari mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, "Mungkin itu tanda kamu sudah mulai lepas, Mei. Memaafkan bukan berarti bilang apa yang mereka lakukan itu oke, tapi membiarkan dirimu nggak dikendalikan lagi sama masa lalu." Kata-kata Sari terus bergema di pikiran Maya sepanjang hari. Ia mulai merenungkan apa arti memaafkan sebenarnya. Ia tidak ingin menghubungi Lina atau Ardi, tidak ingin berbicara dengan mereka atau mendengar alasan mereka. Tapi ia ingin melepaskan beban yang selama ini ia pikul. Ia ingin Nara tumbuh dengan ibu yang bahagia, bukan ibu yang terjebak dalam dendam. Malam itu, setelah Nara tertidur, Maya duduk di balkon dengan secangkir teh jahe. Ia menyalakan lilin kecil, sesuatu yang ia lakukan saat ingin merenung. Dalam cahaya lilin yang berkelap-kelip, ia menulis surat yang tidak akan pernah ia kirim. "Lina, Ardi," tulisnya. "Apa yang kalian lakukan menghancurkanku. Tapi aku memilih untuk tidak membenci kalian lagi. Aku memaafkan kalian, bukan karena kalian pantas, tapi karena aku ingin hidupku kembali." Ia menulis panjang, menuangkan semua rasa sakit, kemarahan, dan akhirnya, kelegaan. Setelah selesai, ia merobek kertas itu menjadi potongan kecil dan membuangnya, merasa ada sesuatu yang terlepas dari hatinya. Keesokan harinya, Maya merasa lebih ringan. Ia menghabiskan pagi bersama Nara, bermain di taman dekat apartemen. Tawa Nara saat melihat kupu-kupu beterbangan membuat Maya tersenyum lebar. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejatinya ada di momen-momen kecil seperti ini, bukan di masa lalu yang penuh luka. Ia juga mulai lebih terbuka dengan Nara, berbicara padanya meski bayi itu belum mengerti. "Mama janji, kita akan punya hidup yang penuh cinta, ya," katanya sambil mencium kening Nara. Di dunia profesional, Maya terus melangkah. Workshop penulisan pertamanya bersama Bima sukses besar, dihadiri oleh puluhan penulis pemula yang antusias. Ia juga menandatangani kontrak dengan penerbit besar untuk proyek seri novel remaja, sebuah pencapaian yang membuatnya merasa semakin dekat dengan mimpinya membangun agensi editorial terkemuka. Setiap langkah sukses ini memperkuat keyakinannya bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Sore itu, saat sedang menyiapkan presentasi untuk acara berikutnya, Maya mendapat pesan dari Dita. "Mei, aku dengar kamu ketemu mereka di konferensi. Kamu oke?" Maya tersenyum, menghargai kepedulian Dita. Ia membalas, "Aku baik-baik saja, Dit. Aku rasa aku akhirnya bisa lepas dari mereka." Dita mengirim emoji hati dan menulis, "Itu dia Maya yang kuat. Aku bangga sama kamu." Malam sebelum tidur, Maya menulis di jurnalnya, "Hari ini aku memaafkan Lina dan Ardi. Bukan untuk mereka, tapi untuk aku dan Nara. Aku merasa bebas, dan aku tahu ini adalah awal dari kehidupan yang lebih bahagia." Ia menutup jurnal, menatap Nara yang tersenyum dalam tidurnya. Luka lama itu akhirnya tertutup, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kedamaian yang ia temukan dalam dirinya sendiri. Maya tahu, perjalanan ini bukan akhir, tapi langkah menuju babak baru yang penuh harapan. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela besar ruang kerja baru Maya, menerangi meja kayu yang rapi dengan laptop, setumpuk naskah, dan secangkir teh jahe yang masih mengepul. Di sudut ruangan, Nara, kini berusia 1 tahun, bermain dengan balok warna-warni. Tawa kecilnya mengisi ruangan dengan kehangatan. Setahun telah berlalu sejak pernikahan Lina yang mengguncang hidupnya. Dan kini Maya berdiri di puncak yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Nara Edits, agensi editorialnya, telah berkembang menjadi nama yang dihormati di industri penerbitan indie, dan Maya kini bukan hanya seorang ibu tunggal, tetapi juga inspirasi bagi banyak orang. Hari ini adalah hari besar. Maya baru saja menerima penghargaan, Wirausaha Wanita Inspiratif, dari sebuah organisasi bisnis nasional. Malam penganugerahan diadakan di sebuah ballroom mewah,
dihadiri oleh ratusan pengusaha, jurnalis, dan tokoh industri. Maya, mengenakan gaun emerald yang elegan, naik ke panggung dengan percaya diri, menerima plakat itu di bawah sorotan lampu dan tepuk tangan meriah. Dalam pidatonya, ia berbicara tentang perjuangannya sebagai ibu tunggal, tentang bagaimana ia mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan tentang pentingnya percaya pada diri sendiri. Setiap luka adalah pelajaran, dan setiap langkah kecil adalah kemenangan. Katanya, suaranya mantap namun penuh emosi. Ruangan itu bergemuruh dengan tepuk tangan, dan Maya merasa air mata haru di ujung matanya. Kembali ke masa kini, Maya tersenyum mengingat momen itu sambil menyeruput tehnya. Penghargaan itu bukan hanya pengakuan atas kerja kerasnya, tetapi juga penutup dari babak kelam dalam hidupnya. Pengkhianatan Lina dan Ardi, yang dulu terasa seperti akhir dunia, kini hanya bagian kecil dari cerita panjangnya. Memaafkan mereka telah membebaskannya, dan kesuksesan Nara Edits adalah bukti bahwa ia telah menulis ulang hidupnya dengan caranya sendiri. Bisnis Maya kini memiliki tim kecil, 2 editor freelance dan seorang asisten virtual yang membantu mengelola jadwal dan klien. Nara Edits tidak hanya mengedit naskah, tetapi juga menyelenggarakan workshop penulisan yang selalu penuh peserta. Kolaborasi dengan Bima, penulis muda yang ia temui di acara penulisan, telah menghasilkan seri workshop yang sukses, dan mereka kini merencanakan peluncuran platform online untuk kursus penulisan. Maya juga menandatangani kontrak dengan beberapa penerbit besar, mengelola proyek-proyek bergengsi yang membuat namanya semakin dikenal. Di luar karir, kehidupan pribadi Maya juga mulai menemukan keseimbangan. Ia bertemu dengan Rian, seorang dosen sastra yang ia kenal di salah satu workshopnya. Rian, dengan sikapnya yang hangat dan penuh perhatian, perlahan menjadi bagian penting dalam hidupnya. Mereka tidak terburu-buru. Maya ingin memastikan bahwa hubungan ini dibangun di atas rasa saling menghormati, terutama untuk Nara. Rian sering datang ke apartemen, bermain dengan Nara dan membawa buku-buku cerita anak yang membuat putri kecil itu kegirangan. "Kamu punya hati yang besar, Mei," kata Rian suatu malam, saat mereka duduk di balkon sambil memandang bintang. Maya tersenyum, merasa bahwa cinta yang tulus akhirnya menemukannya. Hari ini, Maya sedang mempersiapkan presentasi untuk konferensi internasional di luar negeri, sebuah undangan yang membuatnya nervous sekaligus bersemangat. Ia juga merencanakan libur singkat bersama Nara dan ibunya ke pantai, tempat ia ingin mengajarkan Nara bermain pasir dan menikmati ombak. "Kita akan bikin kenangan baru, ya," katanya pada Nara, yang menanggapi dengan celotehan ceria. Sore itu, saat sedang menyiapkan makan malam, Maya mendapat telepon dari Dita. "Mei, aku dengar kamu diundang ke konferensi di Singapura. Kamu bener-bener nggak main-main." "Ya," canda Dita. Maya tertawa, berterima kasih atas dukungan temannya yang tak pernah pudar. "Tanpa kamu, aku nggak akan sejauh ini, Dit," jawabnya tulus. Dita hanya mengelak. "Kamu yang kuat, Mei. Aku cuma cheerleader." Malam itu, setelah Nara tertidur, Maya duduk di meja kerjanya, membuka jurnal yang sudah penuh dengan catatan perjalanannya. Ia menulis, "Hari ini aku menyadari bahwa hidupku sudah jadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Lina dan Ardi adalah bagian dari masa lalu, tapi Nara, karierku, dan orang-orang yang mencintaiku adalah masa depanku. Aku bahagia, dan itu adalah kemenangan terbesarku." Ia menutup jurnal, menatap foto Nara di meja, dan tersenyum. Di luar, kota berkilau di bawah langit malam. Maya melangkah ke balkon, memandang bintang-bintang yang seolah ikut merayakan keberhasilannya. Ia teringat saat-saat tergelapnya, malam-malam menangis sendirian, rasa sakit pengkhianatan, dan ketakutan akan masa depan. Tapi kini, ia berdiri tegak, seorang wanita yang telah mengubah luka menjadi kekuatan, kesedihan menjadi harapan. Nara Edits bukan hanya bisnis, itu adalah cerminan dirinya, kuat, tangguh, dan penuh cinta. Maya kembali ke dalam, mencium kening Nara yang tertidur, dan berbisik, "Terima kasih, sayang, karena kamu membuat Mama terus melangkah." Ia mematikan lampu, merasa damai dengan babak baru ini. Hidupnya kini adalah cerita tentang kemenangan,
cinta, dan harapan. Dan ia tahu, apapun yang terjadi, ia siap menulis bab-bab berikutnya dengan penuh keberanian.